Langit Jeddah malam itu jadi saksi awal perjalanan berat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Harapan tinggi mengiringi, tapi hasil akhir kembali membuat dada terasa sesak. Sebuah laga yang memperlihatkan perjuangan, kegugupan, dan pelajaran berharga, semuanya dalam 90 menit yang menguras emosi. For the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, blows as well, but Indonesia lead. Beberapa jam lalu, duel perdana grup B resmi dimulai. Hasilnya sudah sama-sama kita tahu. Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11, Garuda justru kehilangan kendali permainan. Alih-alih menambah kepercayaan diri, gol cepat itu malah membuat pemain terlihat ragu dan tertekan. Saudi tampil lebih agresif, menekan tinggi, dan memaksa pemain-pemain kita sering kehilangan bola di wilayah sendiri. Keunggulan tak bertahan lama, hanya 6 menit kemudian Saudi menyamakan skor, berawal dari kurangnya kewaspadaan di lini belakang. Setelah itu permainan timnas makin sulit berkembang. Passing tak akurat, kontrol bola sering lepas, dan transisi dari bertahan ke menyerang tampak setengah hati. Beberapa pelanggaran juga terjadi di area berbahaya, termasuk yang paling fatal, menarik kaos pemain lawan di kotak penalti. Sesuatu yang tak bisa lolos dari pengawasan VAR. Hukuman pun datang, Saudi berbalik unggul 2-1 dan momentum pun hilang. Entah apa yang salah, tapi hampir semua pemain tampil di bawah performa terbaik. Susunan line up sejak awal juga cukup mengejutkan. Pelatih tampak memilih kombinasi berbeda, mungkin karena alasan taktik atau kondisi fisik pemain, namun hasilnya tidak berjalan sesuai harapan. Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri yang biasanya eksplosif nyaris tak terlihat. Miliano Jonathans sempat menunjukkan sentuhan awal yang menjanjikan, tapi kemudian tenggelam dan diganti. Pemain-pemain lokal dari Liga Indonesia pun tampil di bawah standar. Gol pertama Saudi berasal dari kesalahan Mark Klok saat membuang bola. Sementara gol kedua akibat kecerobohan Yaakob di area penalti. Beckham Putra pun nyaris tak memberikan dampak berarti sepanjang laga. Satu-satunya penyelamat di pertandingan ini mungkin adalah penampilan gemilang Maarten Paes. Beberapa kali ia melakukan refleks luar biasa yang mencegah skor menjadi lebih buruk. Performa tim mulai membaik setelah masuknya Eliano, Tom Haye, Ol Romeni, dan Sandy Walsh. Irama permainan jadi lebih hidup dan bahkan ada harapan baru ketika pemain Saudi, Muhammad Kano, mendapat kartu merah di masa injury time. Sayangnya waktu tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Substitusi pemain sebenarnya tepat, namun sayang terlambat dilakukan. Sejak awal sudah tampak sisi kanan pertahanan kita keteteran dan menjadi titik lemah yang terus diekspos. Namun keputusan baru diambil ketika situasi sudah terlanjur sulit. Kekalahan ini tentu menyakitkan, karena sejatinya kualitas Arab Saudi di laga ini juga tidak istimewa. Kita kalah bukan karena mereka jauh lebih baik, tapi karena kesalahan sendiri, unforced errors yang menghukum diri kita sendiri. Lalu, bagaimana peluang timnas setelah kekalahan ini? Masih terbuka. Jika Indonesia bisa menang melawan Irak di laga kedua, peluang lolos langsung atau melalui round 5 tetap ada, terutama jika selisih gol berpihak pada kita. Namun bila hanya imbang, langkah kita kemungkinan besar terhenti di babak ini. Yang menarik, jika Indonesia menang atas Irak, lalu Irak menaklukkan Saudi di laga terakhir, maka 3 tim akan sama-sama mengantongi 3 poin. Dalam kondisi itu, penentuan klasemen akan ditentukan oleh selisih gol di antara mereka. Jadi, belum selesai. Masih ada asa, masih ada peluang selama kita belajar dari kesalahan. Kekalahan ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda untuk memperbaiki arah. Tim hebat bukan yang tak pernah kalah, tapi yang mampu bangkit setelah jatuh. Seperti kata El Capitano, Jay Itzes, I believe. Dan kita pun harus percaya. Percaya bahwa Garuda memang bisa terluka, tapi tidak akan pernah tumbang. Salam Garuda!